Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, siswa-siswi kelas 10. Perkenalkan, nama Ibu Citra Sekar Pertiwi. Ibu mengampu mata pelajaran sejarah. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai cara berpikir sejarah. Sebelumnya, sebelum Ibu menjelaskan materi, Ibu akan terlebih dahulu mengenalkan profil Ibu. Bakalan ada istilah ya, tak kenal maka tak sayang. Makanya kalian harus mengenal ibu biar kalian sayang ke ibu, gitu ya. Perkenalkan, nama Ibu Citra Sekar Pertiwi, Ibu guru mata pelajaran sejarah. Ibu mulai aktif mengajar di SMA 26 itu pada tahun 2018. Nah, pendidikan S1 Ibu itu adalah di Universitas Siliwangi Tasikmalaya mengambil jurusan pendidikan sejarah. Ibu baru lulus tahun 2018. Lulus S1-nya baru 2018. Seperti pas alhamdulillahnya pas lulus kuliah Ibu langsung mengajar di SMA 26 dan alhamdulillah juga tahun sekarang bisa bertemu dengan kalian. Oke, langsung saja Ibu akan menjelaskan mengenai pengertian sejarah. Pengertian sejarah menurut berbagai bahasa. Yang pertama itu adalah bahasa Arab. Kalian pernah mendengar sajarotun yang artinya pohon? Nah, itu artinya sejarah ya. Dari bahasa Arab, sejarah itu bernama sajarotun yang artinya pohon. Kok kenapa bisa disebut pohon? Karena sejarah itu diibaratkan sebuah pohon yang memiliki banyak cabang. Sama halnya dengan sejarah, sejarah itu bercabang, tidak tunggal kayak gitu. Karena setiap peristiwa satu, peristiwa dua, peristiwa tiga itu saling berkaitan yang disebut sebagai sejarah. Jadi sejarah itu tidak terputus, memanjang terus-terusan dan sejarah satu dengan sejarah yang lainnya itu selalu berkaitan erat kayak gitu. Itu disebut sebagai sejarah. Makanya sejarah itu diibaratkan sebuah pohon karena pohon itu kan memiliki akar dan memiliki memiliki batang dan memiliki akar. Sama halnya dengan sejarah, sejarah juga memiliki akar dan juga batangnya kayak gitu. Nah, selain itu juga sejarah juga disebut sebagai silsilah. Nah, silsilah itu kan kalau misalkan kalian silsilah keluarga kalian, kan silsilah keluarga kalian itu tidak mungkin panjang lurus kan, pasti banyak cabang-cabangnya seperti misalkan uh, kalian punya nenek, kali di atas nenek itu kan ada uyut kalian punya uyut kalian punya anak nenek kalian punya anak ibu atau bapak kalian. Nanti dari ibu bapak kalian nikah, lahirlah adik kalian. Dari lahirnya kalian dan adik kalian dia lahir lagi dan akhirnya itu disebut sebagai silsilah. Jadi silsilah kita juga panjang. Siapa sih nenek moyang kita? Siapa sih uh, apa ya, keturunan kita itu keturunan keberapa sih? Itu disebut sebagai silsilah kerajaan atau maaf silsilah sejarah kayak gitu. Ada lagi dari bahasa Inggris yang disebut sebagai history dan lain-lainnya. Oke, selanjutnya Ibu akan menjelaskan mengenai sejarah menurut beberapa ahli atau beberapa tokoh. Di sini harusnya yang pertama itu ada sejarah menurut Bapak Sejarah Dunia. Kita memiliki Bapak Sejarah Dunia dan ada Bapak Sejarah Indonesia. Kalau Bapak Sejarah Dunia itu bernama Herodotus. Herodotus mengatakan bahwa sejarah itu bukan berkembang dan bergerak lurus ke depan dengan tujuan yang pasti melainkan melingkar dan tinggi rendahnya lingkaran tersebut disebabkan oleh keadaan manusia itu sendiri. Jadi diibaratkan sejarah itu tidak lurus. Kalau lurus kan tidak memiliki cabang. Kalau sejarah itu seperti lingkaran. Lingkaran kan tidak terputus ya kan. Kalau lurus kan terputus, kalau lingkaran kan tidak terputus. Nah, itu karena setiap peristiwa-peristiwa sejarah itu pasti berkaitan satu dengan yang lainnya, seperti itu. Dan kalau yang kedua itu menurut Sartono Kartodirjo nih, Sartono Kartodirjo itu adalah Bapak Sejarah Indonesia. Menurut Sartono Kartodirjo, sejarah itu dibedakan menjadi di dua arti, itu arti objektif dan arti subjektif. Kalau objektif itu ya kalau membuatnya itu karena tidak memihak gitu. Kalau objektif itu tidak memihak, tapi kalau subjektif itu memihak. Misalkan sejarawan ataupun seorang penulis sejarah itu menulis peristiwa sejarah. Kalau dia tidak suka dengan peristiwanya, pasti dia tidak menjelek-jelekan ataupun menjelek-jelekan peristiwa sejarah itu. Tapi kalau misalkan dia suka dengan sejarah itu, pasti dia membagus-baguskan. Contohnya misalkan ada seorang yang ataupun ada penulis sejarah yang menulis sejarah Bung Karno misalkan. Kalau misalkan si penulis itu suka dengan Bung Karno, pasti dia akan membagus-baguskan sosok Bung Karno. Tapi kalau misalkan si penulis itu tidak suka dengan Bung Karno, pasti dia akan menulis itu hal-hal negatif yang ada di Bung Karno-nya sendiri seperti itu. Jadi
penulis sejarah subjektif itu tergantung emosi dan pikiran sejarawan itu sendiri terhadap bagaimana cara dia menyikapi suatu peristiwa sejarah kayak gitu. Selanjutnya yaitu Ibu membahas mengenai sinkronik, diakronik, kronologis, dan periodisasi. Nah, sejarah itu pasti tidak terlepas dari yang namanya konsep manusia, ruang, dan waktu. Kenapa? Karena yang namanya sejarah itu pasti ada manusianya, ada ruangnya, ada waktunya, gitu kan. Nah, kalau manusia itu siapa sih? Itu pelakunya dalam sejarah itu. Ruangnya itu apa? Ruang itu di mana lokasinya, ataupun di mana tempatnya. Kalau waktu itu kapan terjadinya, kayak gitu. Nah, makanya sejarah itu pasti tidak terlepas dari manusia, ruang, dan waktu. Contohnya, misalkan, proklamasi kemerdekaan Indonesia. Nah, proklamasi kemerdekaan Indonesia siapa sih orang-orang itu? Ada Bung Karno, Bung Hatta, ya kan, dan para lainnya. Ruangnya di mana? Pembacaan proklamasi itu di mana? Itu di rumah Bung Karno. Kan? Terus kalau konsep waktunya apa? Konsep waktunya itu jam 10 pagi, tanggal 17 Agustus 1945, gitu kan, paham ya? Nah, konsep waktu juga tidak terlepas dari yang namanya masa lalu, masa kini, dan masa depan. Jadi sejarah itu selalu membahas masa lalu, masa kini juga ada, dan masa depannya juga ada. Seperti itu. Jadi jangan bilang sejarah itu selalu flashback, tidak. Kita juga membahas masa kini juga, masa lalu juga kita membahas. Seperti itu ya. Selanjutnya itu adalah cara berpikir kronologis. Nah, kronologis ini tentang sejarah yang berurutan dengan waktu. Jadi sejarah itu tidak boleh penclok-penclok kalau kata kita ya lari ke sana lari ke sini tidak boleh, tapi harus berurut ceritanya jadi lebih lebih ya manusia waktu sendiri istimewanya itu adalah proklamasi kemerdekaan sesuai itu jam berapa pukul pembacanya siapa orangnya dan lain-lain itu harus kronologinya berurutan. Selanjutnya yaitu kronologis peristiwa ini mah contoh kronologis ya, jadi misalkan sendiri, terus lanjut cara berpikir diakronik dalam mempelajari sejarah. Nah, dalam mempelajari sejarah itu ada dua, sinkronik dan diakronik. Kalau sinkronik itu, diakronik itu berdasarkan kronologis, berdasarkan kalau sinkronik ini kalau diakronik dibatasi oleh waktu. Jadi waktu itu misalkan contohnya perang di Ponegoro berlangsung tahun 1825. Jadi dia hanya menjelaskan dari tahun 1825 sampai kronologis ataupun yang dimaksud dengan diakronik. Jadi berkronologis dari awal, tengah, akhir tuh berkronologis diakronik kayak gitu. Jadi dari awal perang di Ponegoro, jalan kayak gimana, akhirnya kayak gimana itu harus dijelaskan itu masuknya ke dalam diakronik. Contoh lain adalah Belanda menyerah kepada Jepang di Kalijati Subang. Nah, ini juga harus dijelaskan secara secara detail kayak gitu. Kapan terjadinya, kenapa Jepang menyerah kayak gitu. Terus kenapa Kalijati dan kenapa harus di Kalijati itu harus ada kayak gitu disebut sebagai diakronik. Jadi diakronik itu lebih ke arah tanggalnya itu pasti kayak gitu, tanggalnya itu pasti. Jadi dan juga menjelaskannya juga sesuai dengan urutan waktu kronologis itu seperti apa kayak gitu. Nah, ini tuh masuknya ke dalam periodisasi. Nah, yang tadi Ibu bilang, periodisasi itu nama lainnya adalah pembabakan waktu atau urutan waktu ya, urutan waktu. Nah, pembabakan pembagian waktu bukan urutan waktu, sorry. Urutan waktu mah kronologis, kalau periodisasi mah pembabakan waktu. Jadi waktu sejarah Indonesia itu dibagi-bagi dalam beberapa zaman. Misalkan contohnya eh, periodisasi Indonesia itu dimulai dari zaman prasejarah harusnya ya. Zaman prasejarah masuk ke zaman kerajaan, masuk ke zaman penjajahan, kemerdekaan, Orde Lama, Orde Baru, Reformasi. Itu masuknya ke dalam masa pembabakan waktu sejarah. Jadi waktu sejarah itu dibagi-bagi bisa agar kita gampang gitu, gampang mempelajarinya, mudah mempelajarinya.
ini tujuannya yang pertama menyederhanakan, jadi tidak terlalu meluas, jadi disederhanakan. Misalkan abis Orde Lama itu Orde Baru gitu kan, abis Orde Baru itu reformasi, jadi dipisah-pisah kayak gitu. Jadi setiap pembabakan waktunya juga enak. Misalkan dari Orde Lama itu ada peristiwa apa aja sih yang masuk Orde Lama, nanti dari Orde Baru itu ada peristiwa lain lagi gitu. Jadi walaupun berhubungan tapi dipisah-pisah kayak gitu. Karena kalau misalkan disatukan itu kita pusing karena kan sejarah itu tidak terputus kan. Tidak terputus satu dan yang lainnya selalu berkaitan. Kalau misalnya disatukan tuh pusing, makanya diadakanlah pembabakan waktu sejarah. Jadi untuk mempermudah kita dalam menganalisa suatu peristiwa sejarah, terus juga memudahkan kita juga dalam mempelajari peristiwa sejarah yang bisa kita urutkan secara kronologis kayak gitu. Nah, ini yang tadi Ibu jelaskan ini masuknya ke dalam periodisasi sejarah Indonesia ya, ada zaman-zamannya harusnya dimulai dari yang pertama itu harusnya zaman pra-aksara atau prasejarah, masuk ke zaman Hindu-Buddha, masuk ke zaman kerajaan Islam, masuk ke zaman perkembangan kolonialisme barat, pergerakan kebangsaan, kemerdekaan, Orde Lama, Orde Baru, Reformasi. Jadi ini masuknya ke dalam pembabakan sejarah Indonesia. Jadi kalian itu harus mengetahui nih ke-8 ini tuh kalian harus mengetahui karena ini adalah pembabakan sejarah Indonesia sampai Indonesia seperti sekarang gitu. Dari pertama prasejarah sampai masa reformasi kayak gitu. Nah, ini sinkronik. Nah, sinkronik ini lebih ke arah sinkronik beda ya dengan diakronik. Kalau diakronik itu lebih ke arah kronologis berdasarkan waktu. Kalau misalkan sinkronik itu lebih ke arah waktunya itu lebih terbatas, begitu. Waktunya lebih terbatas dan gejalanya sangat luas. Contohnya adalah suasana Jakarta pada pembacaan proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945. Jadi tidak, jadi kalian itu menjelaskan suasananya itu suasana seperti apa sih itu? Suasana kemerdekaan Indonesia itu seperti masyarakat itu sangat antusias, masyarakat itu sangat senang, itu harus digambarkan kayak gitu. Beda dengan diakronik. Diakronik cuman awalnya, akhir cerita, tengah cerita. Misalkan di sinkronik itu lebih meluas suasananya kalian harus menjelaskan, akibatnya juga harus menjelaskan, sebab akibatnya juga harus menjelaskan dalam suatu peristiwa tersebut itu disebut sebagai sinkronik. Jadi lebih meluas dalam artian waktu yang terbatas kayak gitu. Contoh lain adalah suasana pada masa G30 SPKI. Kan suasananya pada saat itu kayak gimana sih gitu. Kan kaget tuh masyarakat adanya peristiwa G30 SPKI itu harus kalian gambarkan dalam sinkronik kayak gitu. Oke, selanjutnya adalah konsep perubahan dan berkelanjutan dalam sejarah. Nah, proses perubahan yang terjadi itu ada dua ya, secara cepat, secara lambat. Secara cepat sendiri itu adanya pengeboman kota Hiroshima dan Nagasaki pada 1945. Nah, yang pada saat itu kota Jepang dari di mana Amerika menjadi bom di wilayah tersebut yang menyebabkan akhirnya itu suasana kota Hiroshima dan Nagasaki itu total penduduknya karena bom yang sangat biasa dan itu merubah sejarah perubahan sejarah yang sangat cepat sekali yang terjadi kayak gitu. Contoh lain adalah perubahan yang sangat lambat. Contohnya itu politik etis Hindia Belanda. Kenapa dibilang lambat? Karena Hindia Belanda ataupun Belanda menjajah Indonesia itu sangat lama gitu prosesnya. Makanya dibilang perubahan sejarah yang lambat. Jadi perubahan itu sangat lambat karena saking lamanya Indonesia Belanda menjajah Indonesia. Tapi kalau misalkan yang tadi secara cepat karena peristiwanya sangat cepat sekali, hanya hitungan detik saja tiba-tiba buk aja Amerika menjatuhkan bom atom di wilayah Nagasaki dan Hiroshima yang dimana itu membuat perubahan yang sangat berkelanjutan sekali dalam sejarah dunia, apalagi Indonesia-nya. Nah, selanjutnya itu adalah konsep perubahan dan berkelanjutan dalam sejarah. Konsepnya itu satu, ya dalam konsep perubahan ini tuh satu itu periodisasi. Dalam sejarah itu perubahan itu dipengaruhi oleh periodisasi sejarah, di mana pembabakan waktu sangat penting dalam sejarah. Kalau itu apa periodisasi sendiri? Itu adalah pembabakan.
Oke, terima kasih. Kurang lebih Ibu mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita bisa berkumpul dalam kelas